Dakwah tidak hanya tugasnya para ulama, dakwah tidak hanya tugasnya para asatidz, semua orang bisa berdakwah. Ya. Kalau misalkan di perempuan, maka dia berdakwahnya dengan memakai jilbab. Kalau misalkan di perempuan, maka ketika dia mengenakan jilbab, sepanjang perjalanan dia keluar dari rumah mengenakan jilbab, saat itu juga dia sedang berdakwah. Nah, gitu. Ini loh daripada ajaran Nabi Muhammad pakai jilbab. Ada yang dakwahnya dengan berdagang, ya. Ketika dia berdagang, terus takarannya sesuai, dia nggak diberatin sebelah atau dia tidak menambahkan hal yang tidak haknya dia. Maka ketika itu dia jujur di dalam berdagangnya, maka ketika itu dia sedang berdakwah, ya, sedang berdakwah. Jadi orang lain melihatnya, oh, kok ini segini ya, iya segini. Terus lebihnya kok sedikit, tapi ya ini kan jajan Rasulullah atau gimana, yang sama-sama orang itu redo, yang pembelinya dan yang mendagangnya sama-sama redo. Itu ada bagian dari dakwah. Anak kecil berdakwah dengan caranya, orang dewasa berdakwah dengan caranya, masing-masing punya cara. Terkadang setan itu akan menghentikan jalan seseorang di dalam berdakwah. Ada caranya setan seperti apa? Ketika seorang ingin menasihati orang lain atau memberi saran kepada orang lain atau memberi menasihati kepada orang lain, maka saat itu setan masuk ke dalam hati orang yang ingin menasihati tersebut. Apa kata setan? Lihatlah dirimu. Bagaimana kamu ingin menasihati orang lain, kamu sendiri belum benar. Bagaimana kamu mau menasihati orang lain, kamu sendiri belum benar. Gimana kamu menasihati orang lain untuk rajin sholat, kamu sendiri nggak rajin sholat. Gimana kamu menasihati orang lain supaya begini dan begitu dalam hal kebaikan, kamu sendiri nggak melakukannya. Terus akhirnya dia nggak jadi itu untuk menasihati yang tersebut. Nah, ini adalah daripada jebakan syaitan. Ya, harusnya dia tetap untuk terus melakukan hal tersebut. Misalkan waktunya sholat, azan berkumandang, dia belum sholat nih. Sholat, itu lagi azan, sholat gitu. Di sini nggak sholat, maka itu sudah nilai pahala bagi dia. Ketika orang itu melangkah kakinya ke masjid dari sebab ucapannya, dia sholat, maka pahalanya juga dapat bagiannya, itu orang yang ngasih tahu. Adapun dia belum melakukannya, itu adalah urusan orang itu dengan Allah, dan itu akan menjadi tamparan keras nantinya, gitu. Orang yang suka menasihati orang lain, mengajak kebaikan kepada orang lain, dia sendiri belum melakukan hal kebaikan tersebut, maka otomatis nanti dia akan melakukan hal yang sama. Karena kenapa? Nanti akan menjadi tamparan untuk hatinya. Bagaimana? Ya karena nanti hatinya akan berkata sendiri, bagaimana saya bisa menasihati orang lain tapi saya tidak melakukannya? Bagaimana saya bisa mengajak orang lain untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk ini dan itu, tapi saya sendiri tidak melakukannya, gimana ya? Gitu. Ya, tentu dia akan menjadi tamparan, menjadi acuan, ya, menjadi dorongan untuk dia melakukan hal tersebut. Gitu.